saya katakan kalau saya sebagai Pak Joko Widodo, saya akan berdiri di depan, undang semua kamera televisi, undang semua ahli-ahli, saya tunjukkan ijazah saya asli dari Universitas Gadjah Mada. Kalau itu didapatkan secara sah dan didapatkan secara kelayakan administrasi akademik. Kemudian tanda tangan, baik dekan maupun rektor. Secara kasat mata saja sudah dilihat pasti berbeda, kasat mata ya. Dan itu harus disebutkan secara laboratorium. Nah kalau tanda tangan bisa dikatakan identik atau non identik. Jadi bukan ijazahnya yang identik. Ijazah itu hanya bisa dikatakan asli atau palsu. Tidak ada ijazah identik. Pelengkap dari ijazah ini Pak Ugro, termasuk KTP. Nah, kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Jokowi ini ternyata bermasalah. Karena KTP-nya itu ditengarai, ya, bukan KTP foto, asli yang ada, tapi itulah KTP yang ditempel fotonya. Karena ukuran foto pada posisi foto dan posisi tanggalnya, ya, atau lokasinya ketika dicetak KTP itu menempel di situ. Padahal tidak mungkin. KTP itu seharusnya ada ciri-ciri. Belum akan kita bocorkan sekarang Mas Refli. Tapi itu sebagai hal yang nanti novelty lagi, kebaruan lagi dari penelitian. Ya, saudara sekalian, untuk kesekian kalinya kita kumpul ini. Nah, untuk tidak mengulangi apa yang kita bicarakan kemarin, ini kita main ada tantangan aja. Kita tahu bahwa sudah 1 tahun kasus ini bergulir sejak diadukan oleh Jokowi. Ingat ya, kasusnya itu bukan kasus pembuktian ijazah asli palsu, tapi kasus yang diadukan Jokowi yaitu pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa dan juga yang lain, ada Rizal Fadila, kemudian Kurnia Triroyani dan kemudian Rustam Effendi. Hanya memang yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI baru Mas Roy dan Dr. Tifa. Katanya ya kan. Nah, sekarang tantangan kita adalah begini. Saya tidak ingin mendikte bapak-bapak semua, mulai dari Abdul Ghafur Sangaji. Tepuk tangan buat Abdul Ghafur Sangaji. Paling jauh, Komjen Pol Ugroseno, Purnawirawan. Topi merah, Mas Roy. Kita pada panggilan di film terdahulu. Ya. Kalau dulu namanya Mas Boy. Ya. Kalau Mas Boy itu yang manggil namanya Emon. Emon kalau dulu. Mon. Nah, jadi kalau kita bilang Mon jangan ada yang marah. Oke, ada Emon. Itu di pattern. Oke, tapi tenang Mas Boy, Mas Roy. Ada ini. Oh iya. Ya, oke. Jadi begini, kita tahu kasus ini 1 tahun sudah bergulir. Dan di antara kita ini bahkan mengikuti kasusnya sudah sejak 2022. Kamu kan masih kemarin sore. Ada orang yang ngomong begitu ya. Nah, karena itu tolong bapak-bapak semua, kebetulan bapak-bapak semua ya, sebutkan alasan Anda sebanyak-banyak yang bisa Anda recall ya. Mengapa Anda yakin ijazah ini palsu? Kalau Anda yakin itu palsu. Mengapa Anda yakin ijazah ini asli? Kalau memang Anda yakin asli. Kenapa? Siapa tahu berubah pikiran kan? Ternyata belok dia kan, beloknya sekarang. Beloknya di tengah jalan. Iya. Kalau misalnya Anda yakin asli dan tidak asli masih 50-50, kenapa juga? Ya. Sebutkan alasan palsunya dan alasan aslinya. Kan begitu, harusnya begitu. Tapi kalau kalau alasannya ini Pemirsa, ini menarik ini. Baru pertama kita podcast langsung dapat tantangan dari karena ini menarik, ini eksklusif. Iya, karena kalau kita misalnya balik lagi kemarin kan takut pengulangan. Nah, sekarang tolong bapak-bapak sweet siap biar ketahuan siapa duluan jawab. Mau saya duluan? Sweet, ada sweet.
Sweet. Enggak, sweet. Ya, sweet. Gambreng. Ya. Yang kebuka duluan atau yang berbeda dia ya? Yang berbeda dia. Yang berbeda sendiri dia. Nah. Gitu ya aku ya. Oke. Bang Refli ini menarik, ini tantangannya menarik. Tolong ya disebut 1, 2, Ya. 3 sampai berapa bisa? Ya. Yang pertama, ijazah ini diragukan oleh publik. Yang pertama nih, satu-satunya ijazah di dunia yang buat gaduh satu negara dan bertahun-tahun gaduhnya hanya milik mantan presiden Pak Joko Widodo. Coba cek dari semua mantan presiden yang ada di dunia, nggak pernah ada yang ijazahnya bermasalah. Kalaupun ada yang pernah bermasalah, itu bisa diselesaikan dengan cepat. Bahkan ada presiden-presiden di luar negeri yang pernah ditangkap karena menggunakan ijazah palsu gitu. Tetapi di negeri Republik Indonesia ini, satu-satunya ijazah yang bikin gaduh satu negara ya hanya punya Pak Jokowi. Kenapa saya katakan bikin gaduh? Karena Pak Joko Widodo dari awal tidak punya sikap negarawan untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik. Karena itu Anda meyakini palsu gitu. Saya meyakini bahwa ijazah ini bermasalah sehingga perlu diungkap fakta dan kebenarannya gitu. Dan kita berterima kasih ada tokoh seperti Mas Roy, dan saya harus nyatakan kembali lagi, saya sebagai kuasa hukumnya, di sana juga ada Bang Refli, saya bangga terhadap yang namanya Roy Suryo. Kenapa saya bangga? Tepuk tangan. Ya, malah kita tepuk tangan. Kenapa saya bangga? Karena ternyata tidak gampang digoyang oleh proposal restoratif justice. Nah, padahal konon katanya RJ itu ada isinya loh. Ada ya? Ya, ada. bangganya jangan sama Mas Roy juga, Dr. Tifa juga. Iya. Gitu. Dan satu lagi, seorang perempuan yang luar biasa. Saya teringat sama seorang pahlawan di Maluku namanya Christina Marta Tiahahu. Di zaman Belanda, dia berjuang meskipun dia seorang perempuan, tapi dia mengorbankan nyawanya untuk memerdekakan daerahnya dari kolonialisme Belanda. Dan itu sekarang ternyata diteruskan oleh perempuan-perempuan hebat, salah satunya adalah Dr. Tifa. Dan saya bangga dengan perempuan seperti Dr. Tifa, ibu yang sangat kita hormati di tengah status dia sebagai pejuang yang menurut bahasa hukum itu adalah tersangka. Dia masih berjuang untuk menyelesaikan pendidikan doktoral di 2 program studi, dan itu luar biasa, itu amazing. Itu sesuatu yang tidak mudah ya. Itu hanya dimiliki oleh perempuan-perempuan tangguh, itu hanya dimiliki oleh perempuan-perempuan hebat. Dan bangsa Indonesia patut berterima kasih karena perempuan seperti Dr. Tifa seharusnya menjadi inspirasi buat kita semua. Dan saya kira keterlibatan Topi Merah dalam perkara ini juga terinspirasi. Ya, nanti dijawablah oleh Mas Topi Merah ya. Terinspirasi oleh fakta ilmiah yang tidak pernah dibantah juga dengan fakta ilmiah yang sebanding. Tidak pernah juga dibantah oleh metodologi ilmiah yang sebanding dari kubu sebelah. Tetapi yang mereka lakukan adalah justru membawa perkara ini ke ranah. Seharusnya sebagai negara ilmiah, negara demokrasi, perbedaan pendapat secara ilmiah itu harus diselesaikan juga secara ilmiah, bukan membawa ini kerana hukum pidana. Kalau kita membawa ini kerana hukum pidana, berarti kita bungkam, semua anak bangsa dibungkam hanya karena untuk menutup kebohongan. Seperti itu Bang Refli dari saya, Bang. Oke, walaupun saya belum puas karena dia tidak menguraikan satu-satu alasan asli, alasan palsu. Yang muncul adalah statement ya kan. Saya belum melihat alasan satu apa. Kan gini, kalau saya misalnya ya, kenapa saya merasa ini palsu? Karena foto ijazahnya bukan Pak Jokowi. Kan jelas kan itu. Itu kan single. Yang lainnya nggak tahu. Tapi saya cuma feeling saya cuma fotonya doang kan gitu. Atau saya punya ilmu good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Ini kalau orang tunduk pada tata kelola pemerintahan yang baik, nggak belit-belit begini. Gitu. Ya. Gitu loh. Baik Ya. fakta maupun indikasi maupun keyakinan. Silakan. Alasan saya yang kedua, kalau tadi cuma satu-satunya negara di dunia yang menimbulkan gaduh satu republik karena ijazah, itu adalah hanya punya Pak Joko Widodo. Alasan saya yang kedua adalah ini sengaja menggunakan ilmu menyembunyikan sesuatu di belakang gitu loh, Bang Refli. Kalau ijazah asli, orang pasti bangga. Apalagi the center of excellence sekelas UGM. Ya,
Bang Refli, Mas Roy, alumni UGM asli. Kemudian di samping saya ini ya, setelah Pak Ugro ada seorang anak muda pernah juga diterima di Universitas Negeri Undip, Universitas Diponegoro ya, dan kemudian mendeokan diri sendiri karena tidak cocok dengan kurikulum pendidikan, tapi tidak mati pengetahuannya, bahkan berkembang terus pengetahuannya. Ini juga produk-produk dari Universitas Negeri. Pasti bangga dong menunjukkan ijazahnya gitu. Saya juga misalnya salah satu alumni dari Universitas Negeri. Pasti juga saya akan bangga menunjukkan ijazah saya. Kenapa malu? Karena di dalam ijazah itu tidak ada aib. Tidak ada sesuatu yang membuat orang malu. Itu prestasi akademik. Dan prestasi akademik itu didapatkan dengan proses akademik yang panjang gitu. Masuk Universitas Negeri, barangkali nanti bisa dijawab juga oleh Pak Ugro. Tahun 1980 itu tidak mudah orang untuk masuk ke Universitas Negeri. Karena tidak banyak universitas swasta. Sehingga anak muda, sehingga lulusan-lulusan SMA, anak-anak muda itu pasti numpuknya larinya ke Universitas Negeri. Karena saat itu choice untuk memilih universitas swasta beda dengan yang sekarang yang jumlahnya sudah ribuan gitu. Sementara di tahun 80 hanyalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dan pinter, yang lulusnya dari SMA yang pinter itulah yang akan diseleksi dan masuk di Universitas Negeri. Kalau kemudian di tahun 85 dia mendapatkan ijazah itu dan hari ini dipertanyakan ijazahnya, saya katakan kalau saya sebagai Pak Joko Widodo, saya akan berdiri di depan, undang semua kamera televisi, undang semua ahli-ahli, saya tunjukkan ijazah saya asli dari Universitas Gadjah Mada. Kalau itu didapatkan secara sah dan didapatkan secara kelayakan administrasi akademik. Nah, itulah yang membuat kenapa kita ragu. Dan itulah yang membuat kenapa rakyat juga masih ragu terhadap ijazah tersebut. Itu alasan saya yang kedua. Alasan saya yang ketiga adalah berbagai tantangan kepada Pak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Kenapa dia nggak tunjukkan? Terakhir Pak Yusuf Kala nantang. Kalau ijazah asli tunjukkan saja, apa susahnya? Kenapa sih harus disembunyikan terus? Akhirnya kan ada sesuatu, ada something wrong gitu loh di belakang itu. Itu yang membuat saya melihat bahwa potensi bermasalah itu banyak sekali. Oke, tepuk tangan. Jadi sobat semuanya, pasti alasan itu dari 1 sampai 100. Cuman bijaksanalah untuk mengungkapkan satu-satu dengan time frame waktu yang ada. Ya. Yang berikutnya adalah kita lelang. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Topi merah. The Red Hat Baik. akan mengungkapkan alasan mengapa dia yakin itu asli. Silakan Red Hat. Oke, kalau dari saya sendiri jujur saya lebih ke abu-abu sih Pak. Karena bahaya juga kalau misalkan ngomong asli atau palsu. Ya, saya masih ada rasa-rasa takut. Oke, kenapa saya mengungkap ini abu-abu? Karena Abu-abu itu berarti nggak yakin kalau asli. iya, gak yakin asli dan gak yakin palsu kayak gitu. Oke. Kenapa seperti itu? Karena spesimen yang saya teliti kan hanya punyanya Pak Itu Dian ungkapannya Sandi. sebegini, nggak yakin asli dan nggak yakin palsu. Itu sama aja dengan mengatakan nggak yakin dia manusia, nggak yakin dia monyet. Iya karena goib Pak. Ya. Oke. Karena spesimen yang saya teliti masih di ranahnya Pak Dian Sandi ya, Dian Sandi. Nah, oleh karena itu yang paling kelihatan itu hanya dari segi face recognition atau persamaan wajah antara yang diijazah dengan yang asli. Karena saya udah ngetes untuk deep face dan FaceNet itu kecocokannya sangat rendah kayak gitu. Jadi ya itu yang pertama saya abu-abukan gitu. Bahasanya gimana nih? Saya agak bingung. Yang kedua yaitu terkait lembar pengesahannya Pak. Nah lembar pengesahannya itu kan ya seperti yang kita tahu tidak ada tanda tangannya. Terus sama perbedaan gelarnya walaupun itu sudah dibantah sana sini tapi kan itu belum ada kejelasan secara secara pasti gitu kan kita butuh data yang empiris dan juga rekonstruksi ulang pembuatan lembar pengesahannya yang katanya pakai hand press terus ada yang bilang digital kan masih bingung kita. Nah ya saya masih bingung di situ makanya
agak susah juga untuk mengatakan asli kayak gitu. Tapi balik lagi agak aneh juga kalau misalkan palsu kayak gitu, Pak. Seperti itu. Jadi saya lebih ke abu-abu kayak gitu. Oke, yang ditekankan face recognition ya kan? Face recognition. Kemudian soal tadi lembar pengesahan yang menggunakan hand press atau menggunakan mesin yang lebih canggih yang tidak hadir pada tahun 85 kira-kira begitu ya? Iya. Itu Oke. jadi kebingungan masyarakat Oke. lah kayak gitu. Sebelum Mas Roy yang memang sudah meneliti dari Sabang sampai Merauke, kita ingin menantang Pak Ugroseno dulu. Kira-kira apa saja alasan untuk mengatakan bahwa itu yakin setengah manusia? Silakan Pak Ugro. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Oh. Saya selalu berangkat dari rumah ke kantor. Ya. Jadi saya di reserse berangkat dari pendidikan di Pusdik Serse Megamendung, baru ke tempat di mana saya bertugas. Jadi saya mengikuti kejuran reserse di Megamendung itu pada tahun 1988. Ya. Nama pendidikannya adalah Pendidikan Kejuruan Perwira Lanjutan Reserse Umum Angkatan Pertama tahun 1988. Ya. Yang pertama kali dibentuk itu yang bersama saya adalah Pak Susno Dwaji. Gitu. Jadi saya masih ingat. Nah, dari sinilah saya banyak belajar. Ada di sini, Pak. Hah? Ada di sini. Ada di sini. Dan ada dua memang. Jadi sertifikat saya asli dari Megamendung di bidang reserse, ya kan. Kemudian saya mengikuti waktu itu ada course singkat dengan Drug Enforcement Agency dari Amerika. Itu penyidikan tentang tindak pidana narkotika. Makanya saya pernah jadi Wakil Kepala Satuan Narkotika Polda Metro Jaya pada tahun 1993 gitu ya. Nah, sebagai seorang reserse pada saat menerima laporan dugaan ijazah palsu, ya setelah diterima laporan oleh penerima laporan itu biasanya penyidik atau penyelidik, ya yang terima ini seharusnya perwira. Kalau dulu Pamapta, sekarang namanya di Sentra Pelayanan Kepolisian SPK, sekarang pakai T terpadu lagi gitu ya. Nah, dugaan ijazah palsu yang dilaporkan itu sebenarnya tidak boleh dibuatkan dumas atau pengaduan masyarakat, karena pengaduan masyarakat itu public complaint, bukan laporan polisi, ya kan? Laporan polisi itu adalah sesuai dengan hukum acara pidana adalah laporan atau pengaduan. Nah, pengaduan di situ bukan dumas tapi delik aduan. Ya, jadi dumas itu tidak diatur, pengaduan masyarakat itu tidak diatur di hukum acara pidana. Tapi deliknya delik aduan. Nah, delik aduan pasal dulu ada 284 misalnya seperti itu, ya. Atau pencurian dalam keluarga misalnya seperti itu. Ya. Dari dugaan ijazah palsu yang saya lihat saya amati nih, yang tadi pertanyaan Mas Refli tadi. Yang pertama foto. Tadi udah katakan sama Bang Gopur tadi. Fotonya secara kasat mata berbeda dengan foto dengan wajah Pak Jokowi yang pernah saya temui pada bulan Februari 2015. Walaupun ada yang mengatakan senior saya bahwa itu foto yang diijazah dengan pada saat saya ketemu tahun 2015 itu kan pasti jelas berbeda, ya kan? Ya, saya menyayangkan kalau ada seorang senior di kepolisian juga menyatakan seperti itu. Gimana bisa berbeda? Ijazah SD saya, SMP, SMA, sampai lulus akabri, kalau saya jejerin semua hampir sama dan saya bisa mengenali itu saya. Ya. Nah, itu dari foto. Yang kedua, materai. Materai yang miliknya Pak Bambang almarhum, itu materai 100 tapi warnanya merah. Padahal Pak Bambang almarhum tadi dia ijazahnya tanggal 6 Mei 1985. 7 Mei ya. 7 Mei 1985. Itu sudah menggunakan materai Rp100 berwarna merah. Tapi yang milik Pak Jokowi ijazahnya itu bulan November
5 bulan kemudian, mengapa menggunakan materai Rp100 warnanya hijau. Nah, materai hijau dan merah, kalau lihat data bisa kita cari, itu sepertinya lahir materai hijau dulu atau materai merah dulu. Dan itu kan masih muncul pertanyaan berdasarkan analisa kriminal kita, gitu loh, sebagai seorang reserse. Kemudian tanda tangan, baik dekan maupun rektor. Secara kasat mata saja sudah dilihat pasti berbeda, kasat mata ya. Dan itu harus disebutkan secara laboratorium. Nah, kalau tanda tangan bisa dikatakan identik atau non identik. Jadi bukan ijazahnya yang identik. Ijazah itu hanya bisa dikatakan asli atau palsu. Tidak ada ijazah identik. Ya, seperti itu. Jadi bahasa-bahasa hukum ini supaya rakyat nanti tahu. Ya. Nah, kemudian beberapa petunjuk. Kalau hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, itu alat bukti nomor 3 adalah nomor 4. Itu adalah petunjuk. Tapi di KUHP yang baru petunjuk tidak dimasukkan. Ya. Nah, petunjuknya cukup banyak di situ. Kalau kita bisa lihat dari beberapa yang bisa dikembangkan untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, seperti itu, ya. Nah, ini mudah-mudahan yang bisa kita kembangkan nanti, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada publik supaya tidak bias, bahwa dugaan ijazah palsu itu cukup kuat sekali, bisa dituduhkan kepada laporan polisi yang atau Dumas yang sudah di SP2 Lidik tadi, ya. Itu saja beberapa petunjuk-petunjuk yang bisa mengarah pada dugaan ijazah palsu. Terima kasih Mas Refni. Oke ya, tepuk tangan buat Pak Ugro ya. Rupanya di belakang ada ulang tahun, tetapi ini solid tetap ya. Ya, sekarang kita menantang Mas Roy untuk menyebutkan 1 sampai 10 alasannya. 5 aja. 5 aja. Silakan Mas Roy. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan simpulkan perjalanan panjang yang sudah ulang tahun nih sesuai dengan lagunya nih. Ulang tahun setahun perkara ini semenjak dilaporkan oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Meskipun kasus ini sebenarnya sudah berlangsung lebih dari 13 tahun semenjak peristiwa seminar yang ada di Universitas Islam itu hadir Jokowi, almarhum Buya Syafiee Ma'arif dan Prof Mahfud MD yang kemudian ditanya IPK berapa. Ya, jadi IPK waktu itu Jokowi menjawab IPK-nya tidak sampai 2. Itu sudah menimbulkan pertanyaan. Yang pertama, ya saya akan menyimpulkan 5 tertinggi dari segala indikasi yang ada. 1, dari pihak yang bersangkutan dan juga dari pihak keluarganya tidak ada yang berkeinginan dengan tegas seperti yang dilakukan tadi yang sudah disebut oleh Pak Ugro, Jenderal Ugro, keluarganya almarhum Bambang Rudiharto ini. Jadi adik dari almarhum Bambang Rudiharto itu yang namanya Pak Insinyur Rujito itu dengan lantang, dengan tegas, dengan berani bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan, di depan hakim, di depan para ahli, dan juga ditunjukkan ke muka publik waktu itu di sidang CLS Solo pada tanggal seminggu sebelum saya menjadi ahli. Kalau nggak salah tanggal 11 atau tanggal Februari waktu itu ditunjukkan dan masyarakat bisa melihatnya. Bahkan waktu itu masyarakat bisa membawa senter untuk kemudian menerawang yang namanya embos. Jadi embosnya di Terawang ada. Dan itu tidak dilakukan oleh Jokowi maupun keluarganya. Jadi tidak ada keberanian untuk menunjukkan dengan tegas, padahal betul tadi kata Mas Sang Haji, kalau itu kebanggaan, apalagi Universitas Gajah Mada, ya gajah itu gede banget ya. Jadi bangga pasti. Bukan Gajah Adam ya. Itu langsung tunjukkan dengan bangga. Dan tidak perlu kemudian membuat sinetron berkepanjangan. Yang ditanya ijazah kok malah buat reuni abal-abal. Ya, kan yang ditanya ijazah. Nggak perlu buat, dan reuninya juga lucu. Beberapa kali saya hadir reuni terakhir yang saya live-kan di Roy Suryo Official itu kan, begitu kita datang, ya itu reuni Kafis Polgama, kita datang tuh ya kemudian pukul-pukulan. Karena lama nggak ketemu, gimana kabarmu? Dan waktu itu ada sahabat saya namanya Bambang juga kebetulan. Yang dia berani mengatakan, menjamin juga kalau itu palsu. Ya, Jokowi itu palsu. Kemudian waktu itu meskipun sempat agak dispin oleh
Heru Subagya ya waktu itu. Tapi kita kalau ngobrol pun kita juga menyatakan kalau ijazah itu palsu. Itu yang pertama. Jadi kebanggaan untuk menunjukkan ijazah itu tidak ada. Jadi wajar kalau masyarakat Indonesia, mohon maaf, langsung tidak ini orang ini punya ijazah asli atau enggak sih gitu. Nah, yang kedua saya menambahkan, mempertajam. Kebetulan sekali lagi saya mengulik hobi fotografi, bagian dari ilmu telematika itu sudah sejak SMP. Foto ini amat sangat terlalu kontras dan itu saya buktikan ketika saya, Mas Refli, kemudian juga beberapa kawan lain, Mas Sangaji masuk ruang, ada kan waktu itu? Kita lihat foto ini amat sangat terlalu kontras untuk foto tahun cetakan 85. Apalagi 85, kehidupan di kampus Universitas Gadjah Mada, mahasiswa biasanya tidak kuat untuk mencetak di studio foto profesional kayak Duta, Arta, Huasing, kemudian Star dan lain sebagainya. Abstruk waktu itu. Jadi abstruk itu kita biasanya malah di kaki lima pinggir jalan. Dan itu biasanya daya tahannya terbatas. Jadi fotonya biasanya sudah memudar. Ini masih amat sangat terlalu kontras. Jadi waktu itu kita lihat, bahkan kita lihat Lama-lama mirip Mas Roy juga ya. kenapa? Fotonya mirip. Oh iya. Maaf. Terlalu kontras. Tidak mungkin itu foto yang pernah dicetak sekitar 40 tahun yang lalu. Foto itu pasti memudar. Apalagi dengan kaki lima. Biasanya Mas Refli dan semuanya dan semua pemirsa yang melihat live ini sudah karena kualitas dari yang namanya developer dan fixer untuk bahan mencetak foto waktu itu adalah tidak sebaik yang sekarang. Jadi pasti memudar. Terus terang saja waktu itu bahkan si Dr. Hasiolan itu menunjukkan foto ijazahnya UGM juga yang S1 dan juga S2. Itu fotonya pun sudah memudar. Jadi jelas foto ini palsu. Nah, yang ketiga, saya memperkuat statement dari Mas Topi Merah. Dan bahkan Mas Topi Merah, saya memegang bukti ini secara langsung. Jadi ini adalah bukti primary yang saya pegang dan saya terima dari Wakil Rektor Prof. Wening Widasworo dan juga Dr. Ari Sujito. Skripsi ini saya pegang. Saya potret sendiri dengan kamera resolusi tinggi. Jelas betul selain warna kertasnya yang berbeda. Yang ini kertas lama, yang ini kertas baru. Saya memang tidak meneliti fontnya. Karena orang yang meneliti fontnya itu sudah terrotasi dan tertransaksi otaknya. Tadinya Times News Roman. Sekarang tiba-tiba jadi Times Roman. Ya, saya nggak meneliti fontnya, tapi waktu itu benar apa kata Topi Merah. Ya, nama gelar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pun ini dalam satu buku yang sama. Jadi kalau kita nggak melihat dari peristiwa beliau itu dikukuhkan guru besarnya, masa dari satu buku yang sama aja namanya bisa berbeda. Kalau orangnya benar, beliau almarhum Prof. Ahmad Sumitro pasti, nama saya ditulis di sini Profesor kok kamu turunkan lagi jadi doktor. Nggak mungkin. Dan kenyataannya memang pada bulan November tahun 85, beliau itu Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pengukuhannya baru pada bulan Maret tahun 1986. Dan tidak ada lembar pengujiannya. Jadi lembar pengujiannya itu tidak ada. Jadi kalau itu dulu ada termul atau lawyer termul mengatakan, oh itu mungkin copot. Gimana bisa copot dalam satu bendel buku skripsi yang sangat bagus? Ada bahkan bundelnya itu jahitnya itu dijahit ya, tidak hanya dilem, itu bisa copot. Atau ada termul waktu itu di salah satu TV dengan live-nya dengan maaf secara membagongkan berani mengatakan oh itu mungkin di belakang. Orang ini pernah bikin skripsi nggak sih? Mana ada pengujian itu ada di belakang. Ya, di belakang itu adalah lampiran-lampiran pendukung, mungkin tabel atau apa tuh baru di belakang. Nggak mungkin dia ada di depan gitu loh. Jadi itu yang jelas banget. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya adalah yang keempat adalah ini the legend yang namanya ELA, Error Level Analysis. Ini jelas betul. Ijazah yang asli, saya nggak tanggung-tanggung, saya contohkan ijazah saya yang ada di atas. Kalau di ELA, gambar yang benar ketika di ELA,
masih terbaca ini ijazah, ini saya sebagian ELA, sebagian asli, masih ijazah yang waktu itu diupload oleh Dian Sandi. Ketika di ELA rusak, jadi ini udah terlalu banyak editing, sudah kayak maaf waktu itu saya bilang kotoran burung ini, udah bahkan Dr. Eng, Hasil M. Eng mengatakan ini tidak ubah bedanya dengan toilet paper. Ingat loh Mon, kamu pernah mengatakan ini toilet paper. Coba nanti di buku yang baru kamu katakan apa? Ya, apakah gold paper atau apa? Dulu kamu mengatakan ini toilet paper. Jadi saya benar-benar mengatakan ini adalah dari sisi ilmiah. Saya tidak pernah membuat kesimpulan di atas 100%. 99,9% ini palsu karena itu sesuai dengan manusia yang dibatasi dan tidak mungkin menyamai Allah SWT yang 100%. Dan kesimpulan kelima atau yang terakhir adalah ketika saya menghargai berbagai penemuan atau analisis dari para pakar-pakar yang lain. Termasuk yang dilakukan oleh Pak Dr. Bonatua yang terbit bukunya berjudul Tidak Ada Ijazah Jokowi yang Asli. Kemudian penelitian dari teman-teman dari Bon Jovi, ya, Dr. Leoni Lydia, kemudian Pak Lukas Luarso, Pak Syam dan lain sebagainya yang sudah mengambil kopi legalisasi dari 3 KPUD yang ada. Ya, maaf 3 dari KPU, 1 KPU pusat, 2 KPUD. 1 KPUD Solo dan ini terbukti sangat-sangat kalau menurut topi merah meragukan, ya, abu-abu saya pinjam. Karena dari legalisasi tahun 2005 dan 2010 ini tidak ada cap basahnya. Adanya hanya fotokopi dan itu sama persis. Padahal nggak mungkin 2005 dan 2010 itu sama. Harus masa orang ngecapnya 5 tahun jaraknya bisa sama persis plek ketiplek seperti ini. Ini 2005 2010 sama. 2012 seperti ini. 2014 dan 2019 itu pun semua ada kekurangannya. Ya, tidak ada tanggalnya, kemudian bahkan format ijazahnya tereduksi, formatnya tidak menjadi 4 persegi panjang tapi menjadi bujur sangkar. Bahkan ini hal baru dan saya terima kasih kepada Pak Jenderal Ugro. Sebentar lagi juga akan kita bongkar. Kalau semua berkas dari ijazah ini kita bongkar, pelengkap dari ijazah ini Pak Ugro, termasuk KTP. Nah, kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Jokowi ini ternyata bermasalah. Karena KTP-nya itu ditengarai, ya, bukan KTP foto, asli yang ada, tapi itulah KTP yang ditempel fotonya. Karena ukuran foto pada posisi foto dan posisi tanggalnya, ya, atau lokasinya ketika dicetak KTP itu menempel di situ. Padahal tidak mungkin. KTP itu seharusnya ada ciri-ciri. Belum akan kita bocorkan sekarang Mas Refli. Tapi itu sebagai hal yang nanti novelty lagi, kebaruan lagi dari penelitian yang akan nanti dilakukan oleh Bon Jovi, yang ketika Bon Jovi nanti akan merumuskan atau menyimpulkan semua pendukung. Jadi kita tidak akan membuat asumsi Pak Ugro, tapi berdasarkan bukti-bukti yang diterima. Karena kemarin Pak Bonatua itu memang hanya meminta ijazah. Tapi kalau Bon Jovi itu meminta semua lampirannya. Dan di situ muncul ada surat kesehatan yang tidak ada, fotokopi ijazah SMA-nya yang tidak ada, kemudian berkas-berkas lain yang enggak ada. Nah, jadi Mas Refli sekali lagi tepat di Hari Pendidikan Nasional saat ini yang bentar lagi habis Hari Pendidikan Nasional. Iya kan bentar lagi udah tanggal 3 Mei ya. Gitu. Itu kita mengungkap bahwa sekali lagi kita pastikan 99,9% Jokowi itu ijazah S1-nya dari Universitas Universitas Gajah Mada ya. Itu palsu 99,9%. Gitu. Oke, tepuk tangan Siap. semuanya. Woi. Ya. Jadi siapa pemenangnya? Ini ada tambahan dari Pak Jenderal Ugro. Oke, silakan Pak Ugro. Jadi salah satu bukti atau alat bukti yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu yang sulit dihindari adalah kita berterima kasih sama Pak Rismon nih. Ya. Ada bukti elektronik. Kalau perkara yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro ini memang dikombinasikan antara
Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan KUHP yang lama Undang-Undang 8 Tahun 81, ya kan? Bukti elektronik yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah yang dilakukan oleh Pak Rismon tadi adalah rekaman video Pak Kasmujo. Betul. Nah, itu nggak bisa dibantah oleh Pak Rismon lagi. Kalau dikatakan itu kebohongan Pak Rismon nggak bisa lari dari situ karena video yang bikin beliau. Meskipun respon di sini sudah mencucu gini nggak mungkin ya? Oh, nggak mungkin. Mencucu Jadi gini. itu bukti elektronik sesuai dengan alat bukti yang dinyatakan dalam Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Ya. yaitu bukti elektronik. Jadi Pak Jokowi menyatakan bahwa pembimbing akademis adalah Pak Kasmujo. Pak Kasmujo mengatakan dia bukan pembimbing skripsi. Ya. Terus ditanya oleh Pak Rismon lagi, apakah pembimbing akademis? Juga bukan pembimbing akademis. Nah, ini sebetulnya pihak penyidik harus segera melangkah nih. Video tersebut jangan dihilangkan. Ya. Kalau dihilangkan sama dengan menghilangkan barang bukti. Betul. Itu namanya obstruction of justice. Nah, itu Ya. yang perlu dijaga. Terima kasih, Mas. Oke, tepuk tangan semuanya. Karena pertanyaan sudah dijawab, maka kita akhiri dengan closing statement. Nah, kan begitu. Ada yang terburu-buru Closing takut statement. Udah lewat dari jam 10 ini takut soalnya. sepatunya jadi labu. Oke, silakan. Ya. Closing statementnya, sampai jumpa di Rakyat Bersuara hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Kita berdebat lagi terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo. Baik, terima kasih. Jadi dugaan ijazah palsu menurut saya ke depan harus sudah mulai konsentrasi kepada pengguna dugaan ijazah palsu tadi, baik mulai dari KPU Solo 2 kali, 2005 dan 2010, kemudian KPU di Jakarta 2012, kemudian KPU RI 2014 dan KPU RI satu lagi 2019. Jadi kita bicarakan dugaan ijazah palsu ini harus segera ditindaklanjuti, ya berdasarkan hasil dari sidang KIP keterbukaan informasi publik tadi yang diajukan oleh Pak Bonatwa dan Bon Jovi tadi. Ya, ini hasilnya harus ditindaklanjuti seperti akan terjadi lagi nanti dalam Pilpres 2029 itu saja. Terima kasih. Topi merah, kita kasih kesempatan terakhir untuk menghormati tamu kita yang luar biasa. Biar nanti endingnya adalah topi merah, ya. Jadi closing statement saya juga sangat sederhana. Ngapain, ya? Kalau orang waras, ya. Ngapain harus mengumpulkan lebih dari 709 barang bukti? Ngapain harus ngambil keterangan dari lebih dari 120 saksi, 20 lebih ahli? Sebenarnya cukup 2 ini aja kalau memang ada ijazah asli dan skripsi asli. Itu aja. Dan kalau ini dikatakan skripsinya asli, tadi yang di-highlight oleh Pak Jenderal Ugro ini benar. Di sini gak ada nama Pak Kasmujo, Pak. Ya kan aneh katanya dosen pembimbing. Masa nggak ditulis, gak ada satupun nama Pak Kasmujo selain hanya di situ ada memang catatan atau buku atau kata resume atau jurnal ditulis Pak Kasmujo. Tapi itu tidak ada ucapan terima kasih untuk Pak Kasmujo. Apalagi ijazah yang kalau memang itu ada, sudah cukup 2 ini aja. 2 ini aja itu jadi satu alat bukti surat dan kemudian satu keterangan dari saksi yang ada. Itu sudah cukup. 2 alat bukti itu satu surat, satu keterangan saksi. Nanti keterangan ahli sebagai tambahan. Ini ibaratnya sekali lagi Mas Refli, itu kayak kita lagi nyopir di jalan, kemudian yang nyopir saya. Kemudian saya di stop, saya ditanya, SIM-nya mana? Terus kemudian Mas Gafur yang ada di samping saya bilang, oh Mas Roy SIM-nya kayak saya kok, saya punya SIM kayak punyanya Mas Roy. Terus Mas Ngaji, topi merah yang duduk di belakang juga, iya SIM-nya Mas Roy pasti kayak SIM saya. Saya nggak menunjukkan SIM Mas, tapi kedua orang ini berani bersaksi, SIM-nya Roy Suryo itu kayak SIM kami. Lah itu kan nggak ada gunanya. Yang ditanya itu SIM-nya Roy Suryo, bukan SIM-nya Abdul Ghafur Ngaji atau topi merah. Selama ijazah asli tidak ditunjukkan dan itu tidak disampaikan oleh dulu
disampaikan oleh Ibu Megawati dan juga tidak ditunjukkan oleh imbauan dari Pak JK kemarin, itu boncos. Dan Jokowi juga tidak bisa meninggalkan Pak JK karena Jokowi tanpa JK nggak ada artinya apa-apa. Jokowi tanpa JK hanya menjadi OOWI. Iya kan? Jokowi tanpa JK jadinya OOWI. Nah, itu kesimpulannya ya. Makasih. Oke, topi merah, the last but not least. Kalau dari saya sendiri sih, Tepuk tangan dulu dong. terima kasih. Kalau dari saya pribadi lebih ke nggak usah lah main ini kriminalisasian gitu. Ya. Apalagi maksudnya yang jangan sampai dikriminalisasi. apalagi aktivis-aktivis yang ingin bersuara kayak misalkan yang kemarin demo aja 6.000 ya Pak. Maksudnya ini saya bukan buat saya pribadi tapi buat aktivis-aktivis global gitu ya secara umum. Itu banyak sekali aktivis yang pengen menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka, apa yang menjadi keinginan bersama, malah jadinya dipidanakan atau disomasi. Kalau saya kasusnya disomasi gitu ya. Nah, menurut saya nih agak kurang bijak karena harusnya itu misalkan yang kayak saya bersuara ketika ada sesuatu hal ilmiah yang janggal. Balaslah dengan ilmiah, bukan balas dengan teguran somasi atau apa kayak gitu, seperti itu. Jadi saya seperti itu aja, nggak terlalu. Disentuh sedikit kok lapor, disentuh lapor kok sedikit-sedikit. Lapor ke sedikit. Ya, sobat era sekalian, ya itu dari Tora Sudiro. Jadi Tora Sudiro itu topi merah, suka di roasting. Siap juga sih. Jadi Tora Sudiro. Jadi tersebutlah Alkisah, ya, seorang katakanlah mantan Presiden Mukidi namanya. Dia mengatakan, hey, kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh termul. Betul. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh lawyer. Nah, iya. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh buzzer. Tinggal tunjuk. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh pengadilan. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh polisi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh UGM. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh keluar duit banyak. Karena itu saya tutup dengan pantun. Nah, sudah saya sampaikan. Bocil-bocil main tali. Tak kok uwe. Tak, bocil-bocil main tali. Oke. Main talinya pakai sapu lidi. Aku kira ijazahnya asli. Ternyata punya Jokowi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.